Baik, pada video kali ini yang akan dibahas adalah terkait dengan fungsi kontinu, khususnya pada interval. Sebelumnya kita akan memperkenalkan dulu definisi dari fungsi terbatas, yang selanjutnya kita akan lihat hubungannya dengan fungsi kontinu beserta sifat-sifat yang lainnya. Pertama, kita lihat definisinya. Diberikan suatu fungsi f dari a ke real. Fungsi f ini dikatakan terbatas pada a jika terdapat suatu bilangan real positif m sehingga mutlak fx itu kurang atau sama dengan m untuk setiap x elemen a. Jadi seperti itu. Intinya nilai-nilai fungsinya atau petanya f hasil pemetaannya itu selalu, kalau dimutlakkan, selalu nilainya kurang atau sama dengan m, seperti itu untuk setiap x anggota a. Sekarang tentu untuk contohnya cukup mudah. Misalnya kita ambil fungsi yang konstan, misalnya fx sama dengan 0 ya. Fx sama dengan 0 misalnya ya, jelas dia terbatas. Ambil saja m-nya 1, maka pasti terbatas untuk semua anggota domain, bahkan untuk setiap x elemen real. Selanjutnya yang menarik di sini adalah bahwa tidak semua fungsi kontinu itu akan menghasilkan fungsi yang terbatas. Bagaimana kita melihat contohnya? Katakanlah di sini kita lihat misalnya fungsi f-nya itu adalah 1/x dengan domain itu a 0 tak hingga dia interval terbuka 0 seterusnya. Jadi intinya x-nya lebih dari 0 lah. 1/x tidak terbatas pada a. Mengapa? Karena kalau kita ambil sebarang m besar 0, jadi di sini jika m-nya diambil sebarang besar 0, cukup kita pilih xm 1/m tambah 1, sehingga kita peroleh nanti fxm-nya sama dengan 1/xm atau 1/m tambah 1. Akibatnya kan diperoleh sama dengan m tambah 1. Ini kan jelas lebih dari m. Seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa ini tidak terbatas. Perlu diingat atau sepertinya sudah diketahui bahwa untuk mendapatkan definisi tidak terbatasnya itu cukup ingkari ini. Di sini kan definisinya terbatas adalah terdapat m besar 0 sehingga fx kurang atau sama dengan mutlak fx kurang atau sama dengan m untuk setiap x elemen a. Sehingga kalau kita mau katakan di sini, poin yang diambil di sini f tidak terbatas. Ini definisinya adalah jika untuk setiap m bilangan positif itu terdapat ini x, kita katakan xm elemen a, fungsinya di atas, sehingga mutlak fx ini lebih dari m, seperti itu. Jadi sehingga mutlak fx-nya lebih dari m. Itu definisi tak terbatasnya. Kita tinjau kelanjutan dari penjelasannya. Penjelasannya yang kita akan tinjau adalah kita akan berikan suatu teorema yang bisa menjadi atau bisa memberikan syarat cukup agar fungsi yang diperoleh nanti fungsi terbatas. Di sini selain f-nya kontinu ditambahkan syarat domainnya harus merupakan interval tertutup dan terbatas. Teoremanya seperti ini. Diberikan suatu interval tertutup terbatas I sama dengan A, B, dan misalkan f kontinu pada I, domain I tadi, ini f dari I ke R, maka f terbatas pada I. F terbatas pada I. Kita akan coba membuktikan teorema ini. Bukti yang akan kita gunakan di sini adalah pembuktian dengan cara kontradiksi. Berarti pertama kita berasumsi. Berarti asumsi kita pertama di sini, andaikan I-nya merupakan interval tertutup terbatas dan F-nya kontinu pada I, tetapi F-nya tidak terbatas pada I. Seperti itu. Sekarang kalau F-nya tidak terbatas pada I, berarti kan ini yang berlaku yang di atas. Kalau F tidak terbatas pada I, berarti kan ini yang berlaku. Untuk setiap M besar 0 ada xm elemen A, sehingga mutlak dari fx lebih dari m. Berarti semua m yang besar 0 bisa kita lakukan seperti ini. Berarti di sini kita bisa ambil begini misalnya. Berarti kita bisa katakan misalnya n-nya sama dengan 1. Ini kan besar dari 0. Berarti ada x1 elemen I, sehingga mutlak dari fx1 ini lebih dari 1. Kemudian n sama dengan 2, besar dari 0. Berarti ada x2 elemen I, sehingga fx2 ini lebih dari 2. Yang ketiga, ada x3 elemen I,
sehingga fx3 mutlaknya itu lebih dari 3. Dan seterusnya berlaku untuk setiap n elemen asli, karena n elemen asli kan selalu ini besar 0. Ini selalu ada xn elemen i, sehingga fxn ini mutlaknya lebih dari n, seperti itu. Jadi ini maksud dari f tidak terbatas. Jadi kita peroleh dari sini, kita berarti memperoleh suatu barisan. Jadi di sini kita peroleh suatu barisan xn, di mana setiap anggotanya termuat di i yang ini. Berarti kita peroleh suatu barisan xn yang ini yang termuat di i. Apa artinya kalau termuat di i? Berarti xn ini barisan terbatas. Jadi ini barisan terbatas karena dia termuat di i. Karena dia barisan terbatas xn-nya, maka kita bisa menggunakan satu teorema yang mengaitkan antara barisan terbatas dengan barisan konvergen. Kita coba lihat. Berarti karena xn-nya terbatas, maka menurut ini Bolzano-Weierstrass, kita bisa jamin bahwa ini xn punya subbarisan. Katakanlah subbarisannya adalah xnr, di mana ini xnr-nya konvergen. Katakan dia konvergen ke x, elemen suatu bilangan real. Sekarang xnr itu setiap anggotanya pasti berada pada i. Yang belum jelas di sini adalah titik konvergensinya, apakah dia di i juga atau tidak. Yang dijamin di sini baru x elemen r. Untuk itu kita tinjau lagi bahwa SNR ini kan anggotanya begini. Pasti A kecil sama dengan SNR kecil sama dengan B. Ini untuk setiap R elemen asli. Jadi setiap suku dari subbarisan XNR ini itu selalu lebih atau sama dengan A dan selalu kurang atau sama dengan B. Maka dari itu menurut teorema di sini di bukunya teorema 326, nanti ini akan menghasilkan begini. A kurang sama dengan limit R menuju tak hingga limit barisannya ini XNR ini pasti kurang sama dengan B. Sedangkan ini tadi nilainya adalah X. Yang ini. Ini tadi nilainya adalah X. Jadi kalau begitu dari sini kita peroleh X itu elemen I. Seperti itu. Makanya di sini dikatakan X elemen I. Karena dia X elemen I, maka pasti kita peroleh bahwa F kontinu di X. Karena kan F kontinu pada I. Sedangkan X itu elemen I, berarti kita peroleh F kontinu di X. Apa akibatnya F kontinu di X? Maka menurut kriteria barisan untuk fungsi kontinu, untuk kontinuan, maka haruslah ini fxnr itu konvergen ke fx, atau barisan fxnr ini adalah barisan konvergen. Sedangkan pada konsep kekonvergenan barisan ini, kalau di sini di teorema ini ya, di teorema 322 di bukunya, konsep kekonvergenan barisan, setiap barisan konvergen itu pasti terbatas. Jadi setiap barisan konvergen itu pasti terbatas. Di lain pihak, tadi kan kita punya ini fxn itu selalu lebih dari n. Berarti mutlak fxnr itu pasti selalu lebih dari nr, lebih besar sama dengan r untuk setiap r elemen ini asli. Akibatnya ini kan mengatakan ini mengatakan fxnr ini tak terbatas. Sedangkan dari hasil kita tadi fxn konvergen, menurut teorema ini mengatakan terbatas. Jadi ini mengatakan terbatas. Apa artinya? Berarti terjadi kontradiksi. Karena terjadi kontradiksi, maka pengandaian kita sebelumnya adalah suatu kesalahan. Berarti yang benar haruslah bahwa jika kita punya fungsi f yang kontinu pada suatu interval tertutup terbatas i, maka haruslah f itu terbatas pada i, seperti itu. Baik, berikut ini diberikan beberapa contoh fungsi yang jika salah satu syarat dari tadi, syarat yang tadi kita hilangkan, maka berakibat f-nya sudah tidak terbatas lagi. Misalnya contoh yang pertama di sini, yang ini intervalnya harus terbatas. Misalnya kita definisikan f-nya di A0 ini. Ini kan interval terbatas, kemudian fungsinya fx sama dengan x. Akibatnya f ini nanti tidak terbatas karena syarat bahwa intervalnya tertutup terbatas itu tidak terpenuhi, khususnya di terbatas. Yang kedua, katakanlah intervalnya tidak tertutup. Di sini kan intervalnya harus tertutup.
Ini tadi intervalnya harus terbatas. Misalnya intervalnya tidak tertutup, berarti kita punya domain misalnya B01, nolnya terbuka. Fungsinya G sama dengan 1/X ini. Makanya nanti pasti didapatkan fungsi yang tidak terbatas, karena ketika X-nya semakin kecil menuju 0, Gx-nya semakin besar, bahkan tidak ada batasnya. Namanya tak terbatas. Kemudian yang ketiga, kalau fungsinya tidak kontinu. Misalnya kita punya fungsi 1/X, kemudian kita punya domain yang calon domain lah katakan, domainnya C itu 01, kita definisikan Hx-nya 1/X, kemudian kita definisikan ini 1/X untuk setiap X elemen 01 kecuali 0, sedangkan untuk 0 sendiri itu didefinisikan 1. Ini nanti tidak kontinu di 0, akibatnya dia tidak terbatas juga sebenarnya. Itu salah satu 3 contoh yang memberikan gambaran bahwa jika salah satu syarat tadi dari yang di atas disebutkan dihilangkan, maka berakibat bisa terjadi F-nya tidak terbatas. Tentu di sini kita tidak mengatakan bahwa selalu demikian, tapi itu menjadi tidak dijamin lagi seperti itu. Selanjutnya, sebagaimana yang telah dipelajari sebelumnya bahwa dengan beberapa syarat yang diberikan akan kita dapatkan F yang terbatas pada domain itu. Sekarang kita akan melihat bagaimana supaya F itu mempunyai titik maksimum atau mencapai nilai maksimum dan mencapai nilai minimum. Sebelum itu kita lihat dulu nilai maksimum dan minimum ini sebagaimana dengan di interval. Interval kan yang interval tertutup misalnya ada maksimumnya, ada minimumnya. Kita mau lihat fungsinya apakah juga bisa demikian kalau fungsinya terbatas. Sekarang sebelum itu kita definisikan terlebih dahulu apa itu yang maksimum dan apa yang minimumnya. Pertama, kita diberikan suatu himpunan A subset dari R dan fungsi F dari A ke R. Definisi bagian pertamanya, kita mengatakan bahwa F ini mempunyai suatu nilai maksimum absolut pada A jika ada sebelum di sini kita bisa lihat bahwa ternyata nilai maksimum absolut itu tidak tunggal untuk yang ini. Ini kan min 1 titik maksimum absolut titik maksimum absolutnya dan 1, berarti tidak tunggal. Tidak perlu tunggal seperti itu. Baik, selanjutnya akan diberikan teorema apa yang bisa menjamin bahwa F itu mempunyai maksimum absolut dan F mempunyai minimum absolut. Kita lihat teorema berikut ini, namanya teorema maksimum minimum. Bunyinya, diberikan interval tertutup terbatas I A, B sama dengan A, B. Jika F-nya kontinu pada I, maka F mempunyai maksimum absolut dan mempunyai juga minimum absolut. Jadi syaratnya di sini I harus interval tertutup terbatas. Kemudian F-nya juga kontinu, mirip dengan teorema yang sebelumnya, sama syaratnya untuk mendapatkan F terbatas. Maka F mempunyai absolut maksimum dan absolut maksimum atau maksimum absolut dan minimum absolut. Kita lihat buktinya. Bagaimana cara membuktikannya? Di sini tentu kita harus mengingat konsep ini,
konsep yang terkait dengan infimum sama suprimum. Untuk maksimum absolut tentu dengan suprimum, yang untuk minimum absolut itu tentu dengan infimum. Pertama, kita misalkan Fi ini sebagai himpunan yang memuat semua anggota Fx di mana X elemen I, seperti ini. Jadi ini range-nya, himpunan range dari F. Tentu ini tidak kosong. Mengapa? Karena A elemen I, berarti Fa elemen Fi ini. Tentu ini tidak kosong. Kemudian berdasarkan teorema sebelumnya, kita sudah memperoleh bahwa kalau ini terbatas I-nya, tertutup terbatas, kemudian F-nya kontinu, maka pasti F-nya terbatas. Maka kita bisa katakan Fi ini pasti subset terbatas dari real, akibat dari teorema sebelumnya. Ini. Kemudian karena Fi terbatas menurut sifat kelengkapan, maka kita bisa jamin bahwa Fi ini punya suprimum. Sebut saja S bintang ini sebagai suprimum dari Fi ini. Keberadaannya ini sudah dijamin di materi sebelumnya terkait dengan sifat kelengkapan kalau tidak salah. Jadi S bintangnya sama dengan suprimum Fi ini ada. Selanjutnya juga S bintang indeks bawahnya ini atau infimum dari Fi juga ada. Sekarang kita akan membuktikan bahwa ini yang akan dibuktikan, bahwa terdapat, ini sebenarnya yang klaim maksudnya, ini yang kita mau tunjukkan. Ini yang masih tanda tanya yang mau ditunjukkan, bahwa ada X bintang indeks atas dan X bintang indeks bawah di I, sedemikian sehingga yang atas ini adalah yang membuatnya tercapai nilai suprimum, sedangkan yang di bawah ini yang membuatnya tercapai nilai infimum. Kita akan membuktikan satu bagian saja, yaitu yang maksimum absolutnya ini. Untuk minimum absolut caranya serupa, tinggal dicoba sendiri. Misalkan di sini tadi kan S bintang dimisalkan sebagai suprimum dari Fi. Sekarang karena S bintang itu adalah suprimum dari Fi, maka menurut sifat suprimum, jika n elemen asli, maka bilangan S bintang kurang seper n ini bukan lagi batas atas. Itu kan suprimum. Suprimumnya S bintang. Jadi di sini ada Fi, katakanlah Fi-nya seperti ini ya. Ini misalnya adalah Fi batasannya, mengingat-ingat suprimum sampai di sini. Katanya batas kita misalkan S bintang ini adalah suprimumnya Fi. Berarti di sini misalnya katanya S bintang ini dikurangi seper n. Berarti kan kalau dikurangi seper n mungkin dia di sini. Bisa jadi di sini. Ini S bintang kurang seper n, atau bisa juga di bawah sini. Di luar. Intinya kalau dikurangi seperti itu, maka S bintang seper n ini bukan lagi batas atas, karena batas atas kan di atas sini nilainya. Anggaplah nilainya naik ke atas itu. Sehingga S bintang kurang seper n ini bukan lagi batas atas dari Fi. Apa akibatnya? Berarti pasti ada Xn di sini, sebelah sini. Pasti ada Xn, berarti pasti ada Xn elemen I. Ini bukan Xn sih, di sini Fxn nanti. Fxn, atau kita bisa katakan di sini mungkin Sn, bisa Sn elemen Fi. Artinya apa? Di sini ada Xn, sehingga Fxn ini sama dengan Sn, seperti itu maksudnya. Berarti di sini langsung dikatakan bahwa ada Xn elemen I, sehingga Sn ini Fxn-nya nanti ini terletak antara S bintang kurang seper n dan S bintang. Jadi ditulis begini: S bintang kurang seper n kurang dari Fxn kurang atau sama dengan S bintang. Itu jamin berdasarkan sifat ini suprimum untuk setiap n elemen asli. Apa yang kita peroleh dari sini? Berarti kita memperoleh lagi barisan. Konstruksinya sama seperti tadi. Jadi kalau misalnya n sama dengan 1, berarti ada X1 elemen I, sehingga S bintang kurang 1 kurang dari Fx1 kurang dari atau sama dengan S bintang. Ini konstruksi barisannya. Kalau n-nya sama dengan 2, ada X2 elemen I, sehingga S bintang kurang seper 2 kurang dari Fx2 kurang atau sama dengan S bintang, dan seterusnya. Akhirnya berlaku untuk setiap n seperti ini. Sehingga kita peroleh barisan di sini. Ada barisan Xn yang termuat di I. Tentu barisan ini terbatas karena dia berada pada interval terbatas I. Apa akibatnya?
sama seperti tadi, maka menurut Bolzano-Weierstrass ada subbarisannya yang terbatas, ada subbarisannya yang konvergen. Katakanlah dia konvergen ke ini X bintang di atas. Inilah nanti calon hasilnya. Maka dengan teorema sebelumnya juga, karena ini terbatas, kemudian ini subbarisan yang terletak pada ini XNR-nya ini SNR-nya ini terletak pada I, maka tentu SNR konvergen ke S bintang ini berakibat S bintangnya harus berada pada I juga, karena I-nya interval tertutup terbatas. Ini seperti tadi alasannya di teorema sebelumnya. Maka kita tinggal memanfaatkan bahwa kita tahu F kontinu di I, maka F kontinu pada I, maka F kontinu di X bintang. Karena F kontinu di X bintang, menurut kriteria barisan untuk fungsi kontinu, maka di sini haruslah barisan fxnr ini konvergen ke fx bintang. Haruslah ini konvergen ke fx bintang. Apa akibatnya seperti itu? Maka kita bisa menuliskan bahwa limit dari fxnr ini maksudnya konvergen ini sama. Maka kalau dia konvergen ke fx bintang, berarti kita sudah peroleh bahwa ini limit fxnr-nya ini haruslah S bintang. Kita bisa lihat di sini. Ini tinggal kita limitkan ini. S bintang kurang 1/nr. Saya hapuskan dulu supaya jelas. Hapus. Di sini S bintang kurang 1/nr kurang dari fsnr kurang sama dengan S bintang. Kita limitkan 3 ruas ini, sehingga dengan menggunakan teorema Apit langsung ketemu. Ini dilimitkan, limitnya ini atau barisan ini konvergen kemana? Ini konvergen ke S bintang. Barisan ini konvergen kemana? Ini ke S bintang. Barisan ini menurut apa yang kita kerjakan di sini kan F kontinu di X bintang, maka ini harus konvergen ke, menurut kriteria barisan, konvergen ke Fx bintang. Apa akibatnya? Berarti teorema Apitnya jadi seperti ini. Kalau seperti ini S bintang kurang sama dengan Fx bintang kurang sama dengan S bintang, jadi haruslah Fx bintang sama dengan S bintang. Jadi terbukti bahwa Fi itu memiliki nilai maksimum, atau kita bisa katakan F mempunyai maksimum absolut, terbukti. Untuk yang minimum absolutnya silahkan dicoba sendiri.